Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 993. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Terjadi ledakan pada saat ini, suara gemuruh bergema, dan itu ternyata adalah patriark keluarga Juge Yao yang masuk dengan tatapan dingin. Kamu juga telah menerima beritanya, kata Juge Rulong seraya memandang Juge Yao. Ya leluhur, orang-orang dari keluarga King Sui itu sangat berani menyentuh keluarga Juge kita. Ini terlalu sombong. Leluhur, mohon perintahkan saya untuk memimpin para master dari klan untuk mencegat anggota keluarga King Sui itu. Dan semuanya akan dipenggal, kata Juge Yao. Seorang penatua tertinggi dari tingkat guru suci tertinggi, kerugian seperti itu bahkan bagi keluarga Juge juga merupakan kerugian yang sangat besar. Apakah kamu di sini untuk memimpin tim? Kata Juge Rulong seraya memandang Juge Yao. Ya benar leluhur, tolong beri perintah. Murid ini akan melakukan yang terbaik untuk mencari keadilan bagi keluarga Juge saya, kata Juge Yao. Dia berkata dengan niat membunuh. Lalu apakah kamu tahu siapa yang membunuh Juge Tuyang? Kata Juge Rulong. Dia bertanya. Mendengar itu Juge Yao sedikit terkejut dan kemudian berkata, ini masih sebuah pertanyaan. Penatua tertinggi Tuyang mengikuti keluarga King Sui dan dia pasti dibunuh oleh anggota keluarga King Sui. Juge Rulong menus dingin. Idiot, keluarga King Sui memang sangat kuat. Dan itu termasuk dalam kekuatan tertinggi di alam surga selatan seperti keluarga Juge kita. Tapi, saya tahu betul bahwa penatua tertinggi itu yang kekuatannya sangat kuat dan itu tidak kecil, itu bahkan sebanding denganmu dan bahkan lebih kuat. Itu hanya sedikit lebih buruk darimu, bahkan ranahnya tidak lemah sama sekali. Jika keluarga King Sui ingin menyergapnya, kecuali jika patriark dari keluarga King Sui yang maju. Namun, ini ada yang aneh. Leluhur, maksudmu? Kata Juge Yao. Dia terkejut. Juge Rulong kemudian menjelaskan kepada Juge Yao bahwa yang membunuh penatua tertinggi Tuyang dan yang lainnya kemungkinan besar bukanlah dari keluarga King Sui. Karena walaupun keluarga King Sui kuat, itu mungkin sangat sulit untuk bisa membunuh Juge Tuyang. Ini adalah bagian paling kritis dari masalah ini. Mata Juge Rulong dingin dan dari pupil matanya ada perputaran roda takdir seperti yin dan yang. Menulis roda segala sesuatu. Kalau begitu ini agak merepotkan. Surgawi kita merasakan takdir. Jiwa saya berjalan di sungai panjang takdir. Namun saya ingin memata-matai masa depan keluarga Juge kita. Tetapi ternyata masa depan keluarga Juge kita sangat kabur. Dan itu tidak dapat dilihat sama sekali. Dan bahkan di saat memata-matai itu saya juga merasakan jantung berdebar-debar. Kata Juge Rulong. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Kali ini saya harus menyelidiki sendiri penyebab kematian Juge Tuyang, kata Juge Rulong. Dia tidak tahu kenapa, tetapi saat ini hatinya merasa sedikit gelisah. Dia sebelumnya juga mengetahui berita tentang Molan dari klan Kongha yang menghilang secara misterius setelah memburu seorang tuan muda di pameran ajaib. Dan entah mengapa Juge Rulong, leluhur keluarga Juge itu merasa bahwa dua kejadian ini saling terkait. Jika saya tidak menyelidikinya sendiri dengan jelas, saya akan merasa tidak nyaman, kata Juge Rulong. Setelah mengatakan itu, Juge Rulong melangkah keluar, kemudian membuka kekosongan dan melacak lokasi di mana Juge Tuyang mengirim pesan terakhirnya. Di saat yang sama di belakang Juge Rulong, Juge Yao dan master lainnya dari keluarga Juge juga terbang dan mengikuti dari dekat. Saat ini tentu saja Qin Chen tidak tahu bahwa berita dia membunuh Juge Tuyang akan menarik perhatian leluhur keluarga Juge untuk turun tangan sendiri. Pada saat ini dia telah kembali ke kapal perang keluarga King Sui bersama Yu Qiansu dan King Qiuji. Melihat Qin Chen dan yang lainnya kembali dengan selamat, King Qiusilan dan yang lainnya secara alami sangat bersemangat. Sebelumnya dia merasakan suasana pertempuran yang begitu mengerikan di Sungai Hantu. King Suesilan sangat ketakutan karena takut Qin Chen akan menghadapi bahaya. Bahkan King Suesilan masih peduli untuk memeriksa tubuh Qin Chen untuk melihat apakah dia terluka atau tidak.
秦阁主名声凌云如雷贯耳，不知大师有天能否与我？ 既然九公主想比试， Setelah bertukar obrolan sederhana dengan King Sui Silan dan keluarga King Sui lainnya, Qin Chen kemudian langsung mengucapkan selamat tinggal. Sekarang dia telah menerima berita dari Papilun Pedang Tongtian. Qin Chen tentu saja tidak ingin pergi ke keluarga King Sui dan membuang terlalu banyak waktu. Dia ingin menemukan keturunan Papilun Pedang Tongtian terlebih dahulu, lalu memikirkan cara untuk menanyakan tentang berita keluarga Ji. Papilun Pedang Tongtian dan keluarga Ji keduanya merupakan kekuatan utama di surga kuno. Mungkin akan ada beberapa kabar tentang keluarga Ji dari Papilun Pedang Tongtian. Ketika Qin Chen hendak pergi, King Sui Silan terkejut, matanya dipenuhi dengan kekecewaan. "Guru, mengapa Anda tiba-tiba pergi? Anda belum datang ke keluarga King Sui saya untuk menjadi tamu dan temui ayahku." Mendengar itu, Qin Chen tersenyum dan menyentuh kepala King Sui Silan. "Sebagai seorang guru, saya juga ingin mengunjungi keluarga King Sui Anda, tetapi masih ada yang harus dilakukan sebagai seorang guru. Saya harus pergi. Jika saya punya kesempatan, saya akan pergi sebagai guru ke keluarga King Sui Anda nanti," kata Qin Chen seraya tersenyum dan memandang King Sui Silan. Dia sangat menyukai gadis kecil yang lugu dan romantis ini, dan dia juga mengakui King Sui Silan sebagai muridnya. King Sui Silan memandang Qin Chen dengan kecewa. Dia ingin Qin Chen pergi ke keluarganya. Bahkan dia juga ingin memberitahu adiknya semua ini agar adiknya bisa bersama dengan Qin Chen. Karena mereka berdua sangat kuat, dan mereka berdua pasti akan memiliki ketertarikan yang sama. "Guru, maka berhati-hatilah sepanjang jalan," kata King Sui Silan. "Jangan khawatir," kata Qin Chen sambil tersenyum. "Kalau begitu, Guru, jika aku ingin menemukanmu di masa depan, kemana aku harus pergi?" kata King Sui Silan. Dia tiba-tiba berkata dengan air mata berlinang. Qin Chen menatap King Sui Silan itu dengan lembut, lalu mengusap wajahnya yang putih, dan kemudian berpikir sejenak lalu berkata, "Pergilah ke Jianzhong. Saya mungkin akan berada di Jianzhong di masa depan, tetapi di mana saya berada, itu belum diketahui," kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, Qin Chen mengeluarkan beberapa botol pil dari tubuhnya lalu menyerahkannya kepada King Sui Silan. "Kamu bilang adikmu terluka dan membutuhkan buah penyembuh untuk penyembuhan. Berikut beberapa pil penyembuhan yang saya siapkan, yang bisa diberikan kepada adik Anda. Dan ada beberapa pil perbaikan lantai yang saya tinggalkan untuk Anda. Kamu harus bekerja keras, jangan mempermalukan saya sebagai guru Anda. Lain kali, saya melihat Anda, jika basis kultivasi Anda tidak meningkat, Anda tidak bisa menyalahkan guru ini karena akan memukulmu," kata Qin Chen. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Wajah King Sui Silan memerah sesaat. "Guru, saudari Meng Sui, mereka semua ada di sini, Anda." Dia tersipu malu, dia menggigit bibirnya, matanya malu, dan dia terdiam untuk waktu yang lama. "Tidak apa-apa, jika dia berani memukulmu, aku juga akan menghajarnya," kata Yuqiansu. Dia tersenyum. Qin Chen tersenyum canggung lalu kemudian menundukkan tangannya kepada Paman Ming dan yang lainnya. Dan akhirnya dia meninggalkan kapal perang keluarga King Sui itu di bawah pengawasan King Sui Silan dan yang lainnya. Qin Chen langsung melesat ke dalam kehampaan dan menghilang dari pandangan semua orang. Ketika sosok Qin Chen menghilang, mata King Sui Silan berkaca-kaca dan dia tidak bisa menahan lagi air mata yang mengalir di pipinya. "Ayo pergi," kata saudara Chen King sebelumnya. "Dia telah menyelesaikan beberapa pengikut keluarga Juge untuk kita. Tetapi dia khawatir orang-orang keluarga Juge lainnya akan datang lagi. Kita harus kembali ke keluarga King Sui sesegera mungkin," kata Paman Ming. Segera kapal perang keluarga King Sui itu bergerak lagi dan pergi dengan sangat cepat. Saat ini di dalam kehampaan yang tak ada habisnya, Qin Chen dan yang lainnya menaiki perahu terbang dan dengan cepat pergi ke sebuah tempat yang dikenal dengan nama Makam Pedang. Mu Jipeng mengendalikan kapal terbang, sementara Qin Chen dia memasuki cakram Gyokian Kun dan mulai berkultivasi. Kali ini Qin Chen telah menelan asal-usul takdir dari beberapa tetua keluarga Juge dan juga memperoleh pemahaman baru tentang seni takdir. Tubuhnya nampak bersinar dengan cahaya takdir. Dia menutup matanya rapat-rapat dan jiwanya sepertinya masuk ke dalam sungai takdir yang luas, menyerap kekuatan takdir. Di tubuhnya ada rune besar yang berkilauan dan menyatu dengan cakram Gyokian Kun. Luar biasa.
Di samping Qingchen, King Qiuji berdiri, namun dia diam-diam merasakan kekuatan besar dari tubuh Qingchen dan ada jantung berdebar di matanya. Jalan takdir Qingchen ini terlalu kuat, bahkan dia sebagai puncak tapair guru suci berdiri di samping memiliki keinginan untuk memasuki takdir lawan dan membiarkan lawan mengendalikannya. Harus dipahami bahwa Qingchen hanyalah guru suci puncak jangka menengah yang belum mencapai jalan fusi tubuh sama sekali, tetapi dia dapat menguasai level ini dalam sebuah aturan yang bahkan melampaui batas ekstrim yang dapat dikuasai oleh guru suci tahap akhir. Namun di saat itu, boom, terjadi ledakan. Tiba-tiba kekuatan besar meledak dari sebuah objek yang kemudian berubah menjadi rune cemerlang dan langsung membangunkan Qingchen dari kultivasinya. Qingchen kemudian menoleh dan terkejut melihat sebuah token yang mengambang di kehampaan cakram Gyo Qiankun. Token ini sebenarnya bersinar pada saat ini, dan token ini memancarkan suasana jalan yang menakjubkan. Ternyata itu adalah token yang diperoleh dari Xiao Hojun. Saat ini Qingchen langsung bereaksi. Pada awalnya dia telah menaklukkan Xiao Hojun dan menemukan token ini dari ruang penyimpanan Xiao Hojun. Token ini bahannya sangat aneh sehingga Qingchen tidak bisa membedakannya. Tetapi pada saat ini, token ini beresonansi dengan aura takdir di tubuh Qingchen dan mulai bersinar. Qingchen kemudian mengangkat tangannya dan seketika token itu langsung jatuh ke tangannya. Kemudian Qingchen mulai mempelajari token itu. Pada saat ini token itu bersinar dan memancarkan aura yang perkasa. Seolah-olah token itu telah berkomunikasi dengan langit dan bumi. Dan di token itu nampak ada tulisan samar yang muncul secara tak terduga. Tianji. Bahkan ada perasaan berdenyut di benak Qingchen. Dan kemudian buku kuno misterius yang tersembunyi di lubuk jiwa Qingchen pada saat ini tampak terkejut dan sedikit gemetar. Apa? Token ini dapat membuat buku kuno misterius bereaksi. Kata Qingchen, dia terkejut. Qingchen terkejut. Buku kuno misterius ini adalah salah satu rahasia terbesar yang membuatnya lahir kembali. Untuk waktu yang lama, Qingchen sangat ingin tahu tentang asal-muasal buku kuno misterius tersebut. Dan bahkan buku tersebut dapat mengembangkan harta karun seperti buku asal-usul. Tetapi sekarang kalimat yang tertulis di token itu, Tianji, sebenarnya dapat beresonansi dengan buku kuno misterius. Apa hubungan di antara keduanya? Qingchen segera mempelajari token ini dengan cermat. Dia merasa benda ini mengandung rahasia yang luar biasa. Jika dia bisa mempelajarinya secara menyeluruh, Qingchen bahkan mungkin bisa mengintip jejak rahasia buku kuno yang misterius. Dan ketika Qingchen sedang mempelajari token ini, Xin kemudian berpindah di suatu tempat. Boom, terjadi ledakan. Sesosok yang memancarkan aura menakutkan keluar dari kehampaan. Dia dengan cepat memasuki area sungai hantu dan akhirnya sampai ke langit di atas sungai hantu. Di sini, orang-orang ini memancarkan kekuatan takdir yang luar biasa. Ya, itu adalah leluhur keluarga Zhuge Rulong. Saya merasakannya. Tuyang dan yang lainnya telah jatuh di sini. Kata Zhuge Rulong, dia berkata dengan suara yang dalam. Matanya melihat ke sungai hantu yang sangat kacau di pertempuran sebelumnya. Dan di belakangnya nampak Zhuge Yao dan yang lainnya juga menunjukkan kengerian di mata mereka. Penatua tertinggi Tuyang dan yang lainnya mati di sini. Mereka dengan cepat menyapu ke dalam sungai hantu. Dan segera kekuatan takdir meresap keluar dari mereka, menangkap segala sesuatu di sekitarnya. Tetapi napas di sini hampir menghilang, dan tidak ada napas yang tertinggal sama sekali. Leluhur tua, seseorang telah membersihkan tempat ini, dan tempat ini dibersihkan dengan sangat bersih tanpa petunjuk apapun. Kata Zhuge Yao, pengoperasian teknik takdirnya tidak dapat menangkap petunjuk sedikit pun. Biarkan aku yang melakukannya. Kata Zhuge Rulong, dia menus dingin, kemudian dia mengangkat tangannya. Tiba-tiba roda takdir muncul di tangannya, dan di saat yang sama di matanya serangkaian cahaya takdir yang mengerikan muncul. Meskipun Xiaoyi dan Xiaohuo telah menyerap semua napas di sini, namun tidak peduli bagaimana mereka menyerapnya. Mereka tidak dapat menghilangkan takdir, dan segera sedikit takdir mulai ditangkap oleh Zhuge Rulong. Aku menangkapnya. Tapi aku ingin melihat siapa yang berani membunuh keluarga Zhuge-ku. Kata Zhuge Rulong. Segera dia membuka matanya. Dan di matanya nampak ada roda takdir yin dan yang berputar dengan panik. Dia melihat sungai panjang takdir. Menyusuri sungai panjang takdir. Untuk memata-matai nasib Zhuge Tuyang dan yang lainnya.
dan untuk menonton beberapa adegan yang terjadi di sini sebelumnya. Namun tepat ketika dia hendak menangkap misteri Sungai Panjang Takdir, tiba-tiba, boom! Tiba-tiba Jugye Rulong memuntahkan darah dari sudut mulutnya. Ada apa denganmu, leluhur? Orang-orang di sekitarnya kaget karena melihat mata leluhur Jugye Rulong berdarah dan situasinya cukup serius. Apakah ada yang salah? Diperkirakan bahwa itu hanyalah master biasa yang membunuh penatua tertinggi Jugye Tuyang. Mengapa reaksi takdir seperti itu terjadi? Saat ini, Jugye Rulong terlihat sangat malu. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan darah lagi dan lagi. Nenek moyang keluarga Jugye itu nampak bodoh. Matanya berdarah. Dia berhenti berbicara dan mengeluarkan raungan seperti binatang. Leluhur, sekelompok orang merasa cemas dan sangat cemas. Jugye Yao dengan cepat menembak, menyuntikkan energi kehidupan yang kuat ke dalam tubuh Jugye Rulong untuk membantunya mengatasi reaksi balik ini. Jugye Rulong meraung kesakitan, matanya melotot, seolah-olah hendak meledak. Tubuh kurusnya itu semakin mengejang. Melihat itu, banyak ahli dari keluarga Jugye di sekitar yang ketakutan. Satu demi satu mulai menembak, menanamkan kekuatan hidup mereka ke dalam tubuh Jugye Rulong. Jugye Rulong adalah pilar keluarga Jugye mereka. Begitu leluhurnya itu jatuh, keluarga Jugye mereka juga akan berakhir. Segera vitalitas yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam tubuh Jugye Rulong. Setelah sekian lama, Jugye Rulong memuntahkan darah lagi dan kemudian perlahan-lahan menjadi tenang, lalu mengambil napas yang panjang. Keadaannya saat ini mereda dan dia telah selamat dari kematian. Leluhur, apakah kamu baik-baik saja? Kata Jugye Yao. Dia dan yang lainnya bertanya dengan gugup. Jugye Yao dan yang lainnya sangat khawatir. Mereka semua memancarkan aura yang mengerikan, dikelilingi oleh cahaya dan energi ilahi yang luar biasa, dan mereka semua masih menyuntikkan banyak energi vital ke dalam tubuh Jugye Rulong. Tianji, aku menyentuh rahasianya, kata Jugye Rulong. Dia berkata dengan susah payah, matanya ngeri. Itu seharusnya menjadi semacam harta karun. Orang yang membunuh Jugye Tuyang memiliki semacam rahasia di tubuhnya. Saya merasa itu sepertinya adalah harta karun dari sekte Tianji. Mata Jugye Rulong bersinar, dia sangat bersemangat. Apa harta karun dari sekte Tianji? Yang lain juga terkejut ketika mereka mendengar bahwa sekte Tianji adalah salah satu kekuatan teratas di alam surga kuno. Benar-benar sebuah raksasa. Hal itu diklaim sebagai rahasia surgawi. Leluhur, diusir dari sekte tersebut. Dulu, dia hanya seorang putra terlantar dan kemudian mendirikan keluarga Jugye saat ini. Jadi, seberapa kuatkah sekte Tianji kuno? Mereka bahkan tidak dapat membayangkannya. Jugye Yao, kamu mengatakan di alam rahasia itu, Xiao Hojun telah mendapat warisan formasi. Jadi kemungkinan besar, dia akan mendapatkan perintah rahasia. Saat itu hanyalah dugaan dari keluarga Jugye kita. Namun sekarang sepertinya itu memanglah sebuah perintah rahasia, kata Jugye Rulong. Intinya Jugye Rulong mengira bahwa Xiao Hojun mendapat sebuah perintah untuk membuka warisan sekte Tianji di zaman kuno. Dan bagi keluarga Jugye, warisan sekte Tianji itu sangatlah penting. Orang yang dikejar oleh Yang Mulia Iblis dari ras Iblis, dan orang yang telah memperbudak Xiao Hojun, dan juga mendapatkan perintah rahasia, dan juga orang yang telah membunuh Jugye Rulong. Kemungkinan besar itu adalah orang yang sama, kata Jugye Rulong. Dia membuat kesimpulan dengan cahaya redup muncul di matanya. Di samping, Jugye Yao dan orang lainnya di sekitarnya juga menghirup udara dingin. Jika ini benar, bukankah mereka sangat dekat satu sama lain? Namun, mengapa pihak lain membunuh penatua tertinggi keluarga Jugye mereka? Leluhur, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Jugye Yao. Jugye Tuyang dan yang lainnya datang setelah keluarga King Sui, yang berarti orang ini kemungkinan besar sedang bersama dengan keluarga King Sui. Ayo pergi. Ayo kejar orang-orang dari keluarga King Sui itu. Mungkin kita bisa menemukan orang ini, kata Jugye Rulong. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Kata-kata Jugye Rulong seketika membuat Jugye Yao dan yang lainnya tiba-tiba sangat gembira. Ya, meskipun leluhur tidak bisa menghitung posisi jenius muda itu, namun kemungkinan besar jenius muda itu ada hubungannya dengan keluarga King Sui. Dan selama mereka bisa menangkap keluarga King Sui, maka saat ini Jugye Rulong bahkan tidak punya waktu untuk memulihkan diri, dan tubuhnya langsung berubah seperti kilat. Dia langsung melesat, bergegas menuju ke arah keluarga King Sui.
Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.